Shalom Alaikum Besam Yesua Hamasya. Saudara semua, puji nama Tuhan. Saya diberi kesempatan untuk memberikan renungan di komunitas kita ini. Dan dari ayat bacaan tadi mengenai doa syafaat Abraham untuk Sodom dan Gomora. Dan kita dapat belajar dari sini bahwa ternyata doa syafaat dari Abraham dapat memalingkan Allah untuk tidak menghukum Lot dan keluarganya. Dan judul renungan pada hari ini adalah doa orang suci. Ketika Abraham dijumpai oleh 3 malaikat, dalam pandangan Bapak Gereja 3 malaikat ini adalah bayang samar dari penampakan Allah Tritunggal, yang mana kita percaya dan telah dijadikan di ikon di Gereja Ortodoks bahwa ketiga penampakan dari malaikat itu adalah Allah Tritunggal. Dan kemudian mengenai doa syafaat ini, ternyata bahwa Abraham berdoa kepada Allah, dia meminta kepada Allah untuk tidak melenyapkan orang-orang Sodom dan Gomora, di mana orang-orang Sodom dan Gomora itu bertindak secara keji, melakukan berzina dan melakukan kekejaman di hadapan Allah. Kejahatan dunia, orang dunia itu yang Allah tidak inginkan, sehingga Allah ingin melenyapkan kota Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham dengan hati, dengan doa syafaatnya, dengan tulus meminta kepada Allah, jikalau 50 orang, jikalau 45 orang, jikalau 40 orang, 30 orang, dan 20 orang, bahkan 10 orang, untuk tidak melenyapkan mereka. Lalu kita tahu bahwa setelah Allah melihat bahwa ada keluarga Lot tidak melakukan dosa, tidak melakukan hal yang keji, Allah meloloskan mereka. Nah, kita dapat belajar bahwa dunia orang jahat yang pada sekarang zaman modern ini juga telah terjadi, di mana kekejaman, kekejian, perbuatan asusila, perbuatan tidak bermoral ini sudah terjadi, di mana perlunya adanya doa. Kita bisa melihat bahwa di mana Abraham meminta doa syafaat, kemudian di masa sekarang ada orang-orang kudus. Gereja Ortodoks punya orang-orang kudus, baik yang masih ada di dunia ini, yaitu rahib dan rahibah yang mendoakan dunia ini, dan juga para kudus yang telah bersama-sama dengan Allah. Kita perlu bersyukur bahwa masih ada yang mendoakan kita di dunia ini. Di antara dunia yang jahat ini, Allah berkenan melihat orang yang benar, yaitu Gereja Ortodoks, yang untuknya kita masih dapat diselamatkan, kita masih dapat hidup di dunia ini. Inilah peran kita di dalam dunia. Bagaimana kita harus berdoa, mendoakan, berdoa syafaat. Inilah kekuatan kita di dalam Gereja Ortodoks, di mana kita orang percaya yang masih hidup di dunia ini bersatu dengan para kudus yang telah bersatu dengan Allah, bersama-sama berdoa, mendoakan dunia yang jahat ini. Bagaimana ketika kita diperhadapkan di suatu dunia yang jahat, di mana kita mengalami penderitaan, di mana kita mengalami cemoohan, apakah kita masih dapat berdoa syafaat untuk mereka, orang yang fasik terhadap kita? Bahkan rasanya mustahil ketika kita mengalami fitnah dari orang lain, kita mengatakan ucapan-ucapan syukur kepada Allah. Itulah yang harusnya kita renungkan di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita pribadi berdoa kepada Allah untuk dunia ini? Akankah doa syafaat kita sama dengan doa Abraham? Atau doa syafaat kita sama dengan rahibah dan rahib dan para orang kudus yang telah bersama-sama dengan Allah? Sehingga dengan renungan yang saya bawakan ini, kita dapat merefleksikan kehidupan-kehidupan para rahib, doa-doa mereka untuk dunia. Mereka tidak mengasingkan diri, tetapi dia membawa dunia di dalam doa-doanya. Sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Kita masih diberi kesempatan untuk mewartakan kebenaran iman di dalam Gereja Ortodoks. Kita tahu di luar Gereja Ortodoks tidak ada keselamatan. Inilah fungsi kita untuk mewartakan iman, untuk kita dapat terus-menerus untuk mewartakan kebenaran Injil, sehingga mereka yang tidak percaya, dunia yang berdosa, kejahatan di dalam dunia ini dapat kita lawan dan dapat kita menangkan. Itulah tujuan kita menjadi Kristen Ortodoks, supaya kita dapat mengalami teosis, tidak hanya pribadi kita, tetapi setiap manusia melewati perjumpaan-perjumpaan kita dengan setiap orang. Kita wartakan kebenaran, supaya tidak hanya pribadi kita yang diselamatkan, tetapi semua orang. Allah tidak menghendaki bahwa manusia itu mati di dalam dosa. Allah menghendaki keselamatan setiap manusia. Demikian renungan singkat saya. Kiranya dapat menjadi renungan kita kembali bahwa apakah di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami penderitaan, mengalami musibah atau penganiayaan dari orang lain, doa syafaat yang
diajarkan Bapak Abraham dan juga para kudus serta para biarawan dan biarawati rahibah dapat kita laksanakan. Demikian, kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala.